Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haris Salam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu menggunakan metode Atomic Absorption Spectrophotometry atau yang biasa disingkat dengan AAS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian kadar abu, prinsip AAS, tahapan analisis, faktor yang memengaruhi hasil, serta kelebihan dan kekurangan metode AAS dalam analisis pangan. Yang pertama ada pengertian kadar abu. Kadar abu merupakan jumlah residu anorganik yang tertinggal setelah suatu bahan dibakar pada suhu tinggi yaitu 600 derajat Celcius hingga seluruh komponen organiknya habis. Residu yang tertinggal disebut abu dan sebagian besarnya tersusun atas mineral seperti kalsium, magnesium, besi, kalium, dan fosfor. Nah, dalam bidang pangan, analisis kadar abu sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui kandungan mineral suatu bahan pangan. Selain itu, kadar abu juga menjadi salah satu parameter mutu dan kemurnian bahan. Semakin tinggi kadar abu, maka biasanya semakin tinggi kandungan mineral yang terdapat pada bahan tersebut. Namun, kadar abu yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan adanya kontaminasi atau campuran bahan asing. Selanjutnya ada pengertian AAS. Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan kadar unsur logam atau mineral dalam suatu sampel. Nah, metode ini bekerja berdasarkan kemampuan atom bebas untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. AAS ini juga sering digunakan karena memiliki sensitivitas dan ketelitian yang sangat tinggi. Beberapa unsur yang dianalisis menggunakan AAS antara lain kalsium, besi, magnesium, seng, natrium, dan kalium. Dalam analisis pangan, metode ini sangat membantu untuk mengetahui kandungan mineral secara spesifik dan akurat. Selanjutnya ada fungsi pengabuan. Nah, pengabuan sendiri itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam analisis kadar abu menggunakan AAS. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan bahan organik yang dapat mengganggu proses analisisnya. Dengan menghilangkan bahan organik, mineral akan lebih mudah dianalisis menggunakan alat AAS. Selain itu, pengabuan juga menghasilkan residu anorganik yang lebih murni sehingga pembacaan alat menjadi lebih akurat. Namun, proses pengabuan harus dilakukan secara hati-hati karena jika suhunya terlalu tinggi, beberapa mineral dapat menguap sehingga hasil analisis menjadi lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Nah, sebaliknya, jika pengabuan tidak sempurna, sisa bahan organik dapat mengganggu pembacaan absorbansi. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil analisis kadar abu menggunakan AAS. Faktor yang pertama yaitu suhu penguapan. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kehilangan mineral tertentu akibat penguapan. Nah, faktor yang kedua yaitu pengabuan yang tidak sempurna. Jika masih terdapat bahan organik dalam sampel, maka hasil analisis dapat menjadi tidak akurat. Selain itu, kebersihan alat dan wadah juga sangat penting karena kontaminasi dapat menyebabkan kadar mineral menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Nah, selain itu, pembuatan larutan standar juga harus dilakukan dengan teliti karena kurva standar digunakan sebagai dasar perhitungan konsentrasi mineral. Stabilitas nyala api pada alat AAS juga mengaruhi ketepatan pembacaan absorbansi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode AAS. Metode AAS memiliki beberapa kelebihan dibanding metode analisis lainnya. Yang pertama, AAS memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga mampu mendeteksi unsur logam dalam jumlah kecil. Kedua, hasil analisis yang diperoleh cukup akurat dan spesifik karena setiap unsur memiliki panjang gelombang tertentu. Selain itu juga AAS memiliki waktu analisis yang relatif cepat dan dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel pangan maupun lingkungan. Oleh karena itu, metode AAS banyak digunakan dalam laboratorium penelitian dan industri pangan untuk analisis mineral. Nah, walaupun AAS ini memiliki banyak kelebihan, AAS juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah harga alat yang relatif mahal sehingga tidak semua laboratorium memilikinya. Selain itu, metode ini memerlukan preparasi sampel yang cukup teliti agar hasil yang diperoleh akurat. Pengoperasian alat juga membutuhkan tenaga analis yang terlatih. Kesalahan kecil dalam preparasi atau pengukuran dapat memengaruhi hasil analis. Selain itu, beberapa unsur mineral dapat hilang selama proses pengabuan apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi.
Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa metode Atomic Absorption Spectrophotometry atau AS ini merupakan metode yang efektif untuk menganalisis kandungan mineral dalam kadar abu suatu bahan pangan. Prinsip kerja metode ini didasarkan pada penyerapan cahaya oleh atom bebas pada panjang gelombang tertentu. Keakuratan hasil analisis dipengaruhi oleh ketepatan proses pengabuan, preparasi sampel, dan kondisi alat selama pengukuran. Metode AS ini memiliki sensitivitas tinggi dan kemampuan memberikan hasil yang spesifik serta akurat, sehingga banyak digunakan dalam bidang pangan dan laboratorium analisis. Sekian penjelasan mengenai analisis kadar abu menggunakan metode Atomic Absorption Spectrophotometry atau AS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.